Andai kata kita termasuk yang nomor 2 dan nomor 3, sadarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Ingat kaum muslimin, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Selagi kita hidup di atas dunia ini, beramallah, berbuat baiklah untuk bekal kita di akhirat nanti. Hidup yang selama-lamanya. Pergunakan umurmu untuk agama. Kalau tidak, dia akan habis, tapi bukan untuk agama. Sebagai judul khutbah khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 kelompok manusia setelah Ramadan. Hari ini hari Jumat tanggal 5 bulan Syawal 1443 Hijriah. Berarti sudah 5 hari pula Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Maka setelah Ramadan, manusia terbagi kepada 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang setelah Ramadan mampu merubah dirinya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal ibadahnya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang berhasil puasanya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu tetap istiqomah dalam ketakwaan, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Ramadan kita rajin berpuasa. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal ini, mari kita laksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadan thumma atba'uhu kana fasiyami miqdari. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian ia lanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Bagi yang sudah melaksanakan, tinggal 1 hari lagi. Bagi yang belum, masih ada waktu kita berpuasa 6 hari, 25 hari lagi. Tidak harus berurutan, pokoknya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dulu kita rajin sholat berjamaah di masjid. Setelah Ramadan tetap sholat berjamaah di masjid. Dulu ketika Ramadan rajin baca Al-Quran, tadarusan. Setelah berakhir Ramadan tetap kita rajin baca Al-Quran. Dulu ketika Ramadan sering kita bersedekah, berinfak. Ketika berakhir Ramadan tetap lebih banyak sedekahnya. Dulu kita takut berbuat dosa karena kita berpuasa, takut berdusta. Setelah Ramadan, rasa takut itu tetap kita bawa setelah Ramadan. Kalau ini mampu kita lakukan, kalau ini kita lakukan, maka Ramadan kita sudah berhasil. Maka kita sudah mencapai target takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, manusia sebelum Ramadan melakukan maksiat, suka berbuat dosa, suka berjudi, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan amal yang sia-sia. Akan tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, semua itu ia hentikan. Dia rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin berpuasa, rajin beramal di bulan suci Ramadan,
Tapi sayangnya kaum muslimin, setelah berakhir Ramadan, dia tidak bisa istiqomah dengan ketakwaannya. Dia tidak bisa istiqomah dengan ibadahnya. Lalai beribadah kepada Allah, tidak takut berbuat dosa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang kedua ini. Mungkin ini yang dikatakan Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Artinya Ramadan yang ia lakukan tidak mampu merubah dirinya untuk lebih baik. Golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan tetap melakukan dosa, tetap melakukan kemaksiatan, tetap lalai beribadah kepada Allah, berjudi dan lain sebagainya. Ketika Ramadan datang, dia sia-siakan. Dia tidak tahu betapa besar pahala mengerjakan amal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang nomor 2 dan nomor 3. Andai kata kita termasuk yang nomor 2 dan nomor 3, sadarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Ingat kaum muslimin, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Selagi kita hidup di atas dunia ini, beramallah, berbuat baiklah untuk bekal kita di akhirat nanti, hidup yang selama-lamanya. Pergunakan umurmu untuk agama. Kalau tidak, dia akan habis, tapi bukan untuk agama. Pergunakan hidupmu untuk agama. Kalau tidak, maka akan habis, tapi bukan untuk agama. Pergunakan hartamu untuk agama. Kalau tidak engkau pergunakan, maka ia akan habis, tapi bukan untuk agama. Ingat kaum muslimin, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Selagi badan kita sehat, selagi Allah berikan umur kepada kita, mari pergunakan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.